Sun Sugeng Rao, Wan Yong Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film action berjudul The Transporter Refueled pada tahun 2015. Film Transporter Refueled ini mengakhiri masa Jason Statham digantikan oleh Ray Stevenson, Frank Martin Sr., dan bintang lainnya seperti Lon Chabanol, Anna, Gabriela Wright, Gina, Radivoje Bukvich, Arkady Karasov. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. WSKT TV review film berjudul Transporter Refueled. Bersiaplah untuk aksi penuh adrenalin dalam Transporter Refueled. Film ini mengisahkan Frank Martin, seorang mantan pasukan khusus yang kini beralih profesi menjadi kurir profesional. Bukan kurir biasa, melainkan pengantar paket dengan reputasi sempurna. Cepat, rapi, dan tanpa banyak tanya. Suatu hari, Frank menerima pekerjaan baru dari seorang wanita misterius yang cerdas sekaligus licik. Pekerjaan itu terlihat seperti kontrak biasa, sampai kejutan mematikan terjadi. Ayah Frank diculik, memaksanya menuruti setiap perintah wanita tersebut. Kini, bukan hanya kecepatan dan keterampilan mengemudi yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa keluarganya sendiri. Aksi kejar-kejaran mobil super cepat, pertarungan jarak dekat, hingga trik licik yang penuh kejutan menanti di setiap adegan. Siapkah Frank melawan jebakan berlapis demi menyelamatkan sang ayah dan menuntaskan misinya? Tanpa berlama-lama, mari kita gaspol. Awal tahun 1995, malam di depan sebuah klub pecah dalam kekacauan. Tanpa peringatan, suara tembakan menggema. Seorang pria datang bersama sekelompok orang bersenjata dan menghujani kerumunan dengan peluru. Pria itu bernama Karasov, sosok kejam yang tak sekadar mencari kekuasaan. Malam itu ia menandai awal dari pengambilalihan bisnis prostitusi di seluruh kota. Karasov tak hanya menembakkan peluru, tapi juga pesan teror. Setiap bos prostitusi harus tahu bahwa dialah penguasa baru. Para pelayan wanita diganti dengan pasokan yang ia bawa sendiri, termasuk seorang gadis muda bernama Anna Cantik, tetapi wajahnya menyimpan keterpaksaan yang tak bisa disembunyikan. 15 tahun kemudian, Anna bukan lagi gadis polos yang sama. Wajahnya kini keras, matanya menyimpan tekad. Sebuah telepon masuk dari seorang wanita. Semuanya sudah siap. Apakah kau yakin akan melakukannya? Tanya sang penelepon. Anna menjawab dingin. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan jalan keluar. Begitu panggilan berakhir, ketegangan menyergap. Anna menunduk, seolah menahan air mata, sebelum menyeka wajahnya yang tegang. Sementara itu, di sebuah basement parkir, sebuah Audi mewah menjadi incaran sekelompok pencuri. Mereka mendekat. Namun langkah mereka terhenti ketika seorang pria berpenampilan rapi datang menghampiri. Frank Martin, sang transporter legendaris. Dengan tenang, Frank menjelaskan bahwa mobil itu hanya bisa dihidupkan menggunakan sidik jari pemiliknya. Namun kata-kata itu hanyalah jeda sebelum perkelahian kilat pecah. Dalam sekejap, Frank melumpuhkan para pencuri satu persatu dengan presisi mantan pasukan khusus. Tanpa membuang waktu, ia pergi, karena jadwalnya ketat. Tujuannya, menjemput ayahnya Dedi, mantan mata-mata yang baru saja pensiun. Dedi menikmati kebersamaan singkat dengan putranya, meski Frank tetap menjaga jarak. Namun bayangan bahaya mulai merayap. Sebuah panggilan misterius masuk ke ponselnya, tapi Frank mengabaikannya, fokus pada jalanan. Di tempat lain, di sebuah apartemen, ketegangan lain memuncak. Seorang wanita muda menelpon temannya dengan nada cemas. Di sana sudah menunggu dua pria kaya yang siap meremajakan diri. Tak lama kemudian, Gina, wanita yang ia hubungi, muncul. Namun pertemuan itu berubah menjadi tragedi. Tanpa basa-basi, Gina dengan dingin membunuh kedua pria malang tersebut. Membuka babak baru dari rencana gelap yang perlahan terungkap. Rencana berbahaya itu pun dimulai. Gina mengambil handuk, menyalakan air di wastafel, sementara Kyo menyiapkan tubuh seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Tak butuh waktu lama untuk menyadari apa yang sedang mereka lakukan.
Kedua pria dan wanita yang tewas malam itu akan dibakar hingga tak bisa dikenali. Di sisi lain kota, suasana tampak kontras. Frank dan ayahnya, Daddy, menikmati makan malam santai. Daddy bercerita tentang rencananya membeli perahu nelayan, ingin menghabiskan masa pensiun dengan memancing di laut lepas. Namun kehangatan itu segera terusik. Panggilan telepon misterius yang sebelumnya diabaikan Frank kini kembali datang, membawanya pada misi baru sebagai supir profesional. Instruksinya singkat, datang ke sebuah hotel pukul 2 siang. Sementara itu, di atas kapal pesiar mewah, Karasov dalam pembantaian klub 15 tahun lalu, bersulang bersama dua partner bisnis dan asisten pribadinya. Ketenangan pesta buyar saat sebuah telepon masuk, kabar mengejutkan. Telah terjadi kecelakaan. Karasov segera bergegas pergi. Di kamar jenazah, seorang inspektur menunjukkan 3 mayat hangus terbakar. Kalung di salah satu tubuh meyakinkan pihak kepolisian bahwa salah satunya adalah pelacur milik Karasov. Gerbrisa is hardly a secret, Mr. Karasov. Even men in my own department. Though what I can't quite figure is why one of them would want to kill your accountant. I want to be perfectly clear. No one is accusing you. Di waktu yang sama, Frank akhirnya bertemu dengan wanita yang disebut sebagai Anna. Meski keduanya sepakat untuk tidak saling mengungkap identitas demi keamanan. Anna menjelaskan misi Frank kali ini. Mengangkut dirinya dan sebuah paket misterius seberat 104 kg Frank, seperti biasa, memilih untuk tidak menanyakan isi paket, hanya memastikan jadwal penjemputan 3 jam dari sekarang. Sebelum berpisah, Anna menyerahkan uang muka dengan sisa pembayaran setelah misi tuntas. Sementara itu Daddy, tanpa mengetahui bahaya yang mengintai putranya, terlihat di sebuah butik wine mahal. Ia membeli sebotol wine langka dengan kartu kredit American Express eksklusif, sebuah tanda gaya hidup orang-orang super kaya. Keluar dari butik wine dengan senyum puas, Daddy tak menyadari bahaya yang menantinya. Di pelataran parkir, ia melihat seorang wanita cantik tampak kesulitan mengganti ban mobil. Tergerak rasa iba, Daddy menghampiri dan menawarkan bantuan. Namun begitu ia menunduk, kilatan listrik tiba-tiba menyambar. Wanita itu menyetrumnya tanpa ampun. Tempat lain, Frank tiba di sebuah bank untuk menjemput Anna sesuai kesepakatan. Tapi begitu Anna muncul dengan rambut pirang, 2 wanita lain mendadak ikut masuk ke mobil. Frank sontak menahan kaget. Ini jelas bukan perjanjian awal. Paket yang dimaksud ternyata bukan barang, melainkan 3 wanita berambut pirang dengan total berat 104 kg. Frank langsung membatalkan kesepakatan. Namun waktu terus menekan ketika polisi mendekat, tertarik oleh mobilnya yang parkir sembarangan. Di tengah ketegangan, Anna mengeluarkan kartu truf, sebuah video sandera. Terlihat Daddy dalam keadaan terikat dan tak berdaya. Kalau kau tak menancapkan gas sekarang, ancam Anna dingin, ayahmu mati. Pilihan Frank hanya satu. Dengan rahang terkatup, ia menyuruh ketiga wanita itu mengenakan sabuk pengaman, lalu menginjak pedal gas sekuat tenaga. Sirene polisi meraung di belakang. Kejar-kejaran brutal pun dimulai, melintasi jalanan kota yang ramai. Meski dikepung patroli, Frank tetap mempertanyakan kondisi ayahnya. Tapi Anna memotong, fokus pada jalan atau dia mati. Frank bukan supir biasa, ia adalah pengemudi profesional dengan insting balap dan refleks militer. Mobil Audi hitamnya melesat, memaksa polisi menutup jalan-jalan utama. Pengejaran berubah menjadi kekacauan kota, membuat seluruh unit kepolisian dikerahkan. Di sebuah area parkir, Frank mengeksekusi rencana cerdas. Ia memerintahkan para wanita bertukar mobil, lalu meledakkan Audi beserta kuncinya untuk menghapus semua jejak. Sementara itu, Karasov datang ke lokasi bank yang dibobol. Dari rekaman CCTV, ia menyaksikan 3 wanita pirang berpakaian seragam, anak buahnya sendiri, bersama seorang supir misterius yang mengendarai Audi hitam. Siapapun pemilik mobil itu, aku mengenalnya, gumam Karasov penuh amarah. Asisten pribadinya menimpali, kami akan menemukannya cepat atau lambat. They were already gone. Of course they were. They're either our girls or someone who's trying to bet. Di sisi lain kota, Frank akhirnya tiba di sebuah persembunyian rahasia. Di sana ia mendapati ayahnya, Daddy, diborgol namun masih selamat.
Muncul pula wanita yang sebelumnya menjebak Dedi, Maria, sosok dingin yang segera memeriksa tubuh Frank demi keamanan. Saat situasi sedikit mereda, Anna menyerahkan uang pelunasan terakhir. Tapi ketika Frank menuntut agar Dedi segera dilepaskan, Anna malah menambahkan syarat baru. Antarkan kami sekali lagi. Ayahmu sudah meminum minuman berenergi yang kuberi racun. Dalam 12 jam dia akan mati. Penawarnya hanya kuberikan kalau kau patuh. Ancaman itu menancap seperti pisau. Demi keselamatan Dedi, Frank tak punya pilihan selain menyetujui misi selanjutnya. Anna dengan nada penuh kendali memberi instruksi. Frank harus mengantarkan mereka kembali ke persembunyian. Kali ini tanpa kegaduhan seperti sebelumnya. Sementara itu, Karasov bergerak cepat. Ia mengumpulkan para bidadarinya, wanita-wanita penghibur yang selama ini berada di bawah kendalinya. Dari informasi yang didapat, Karasov akhirnya sadar. Para wanita yang membakar mayat bukanlah pelaku tunggal. Yang hilang dari radar hanyalah 4 orang. Dan 1 di antaranya telah tewas terbakar. Artinya, masih ada 3 wanita buronan yang harus ditangkap sebelum rencana besar Karasov hancur. Di sisi lain, Anna dan kedua rekannya sudah berhasil membawa uang tunai, perhiasan bernilai fantastis, serta sebuah catatan rahasia milik seorang rekan lama. Dokumen yang disebut Karasov terlalu penting untuk jatuh ke tangan musuh. Kembali ke Frank dan Anna, ketegangan tetap terasa meski mereka tampak bekerja sama. Saat mengemudi, Frank diam-diam memperhatikan kalung yang melingkar di leher Anna, sebuah petunjuk yang mungkin membuka tabir rencana. Sebenarnya, perjalanan berikutnya membawa mereka ke sebuah rumah sakit besar. Disinilah Anna meminta Frank mencuri Neuroflurox, gas beracun yang mampu membuat siapapun pingsan hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, di persembunyian Dedi menghabiskan waktu bersama Gina, berusaha tenang meski situasi genting. Percakapan mereka terpotong oleh kedatangan Kyo yang mendesak mereka untuk segera bersiap pergi. Di sisi lain, Maria memulai misinya sendiri. Ia mendekati sekelompok pria dengan masa depan suram, mencoba merekrut mereka ke dalam rencana besar yang sedang digodok. Di tempat lain, Karasov menelpon rekan bisnisnya Yuri, memperingatkan agar waspada terhadap keanehan yang mulai terjadi. Di atas jet pribadi, Yuri segera memerintahkan asistennya untuk lepas landas. Namun rencana pelarian itu terhambat. Mereka harus menunggu izin bandara, memberikan waktu bagi badai berikutnya untuk semakin mendekat. Malam itu, Frank mengantar Anna dan 2 wanita lainnya menuju sebuah klub malam mewah. Mereka masuk lewat basement, jalur rahasia untuk misi berbahaya. Sesampainya di bawah, seorang penjaga menghadang mobil Frank, tapi itu hanya menjadi pemanasan. Dengan gerakan cepat dan pukulan presisi, Frank menyingkirkannya seperti tak ada apa-apa. Para wanita langsung naik ke lantai dansa, sementara Frank bergerak ke area penyimpanan gas klub, membawa tabung berisi racun mematikan. Di balik hiruk-pikuk musik, Frank dengan tenang menukar tabung udara biasa dengan gas beracun yang akan menyebar ke seluruh klub. Seorang security muncul mencoba menggagalkan aksinya, namun Frank kembali menunjukkan keahlian bela dirinya. 1 pukulan, masalah selesai. Begitu tabung racun terpasang, Frank memberi kabar kepada Anna. Semua siap. Saat itulah giliran para wanita beraksi. Mereka masuk ke toilet, mengenakan masker, lalu memberi isyarat. Dalam hitungan detik, gas beracun mulai menyebar ke setiap sudut klub, membuat para pengunjung tumbang satu persatu. Target utama mereka, Leo, rekan bisnis Karasov, sudah tak sadarkan diri ketika mereka memasuki ruang VIP. Di sana, Anna segera meretas komputer, memasukkan kode rahasia yang ia curi dari buku catatan bank, dan memindahkan seluruh saldo rekening Leo ke akun pribadinya. Transaksi selesai. Misi berhasil. Mereka segera bergegas ke basement, namun Frank menghilang. Ternyata Frank masih berada di dalam klub, sibuk membersihkan jejak. Di sebuah ruangan sempit, ia mendapati dirinya terkunci bersama 3 pria bertubuh besar. Pertarungan brutal tak terhindarkan, begitu tangguh. Setelah merebut kunci pintu keluar, Frank akhirnya beberapa bodyguard bersenjata tiba-tiba mengepung mereka. Frank dengan cepat mengaktifkan mode autopilot pada mobil Audinya, lalu keluar dari kendaraan tak berdaya. Di saat bersamaan, di atas jet pribadi Yuri, permainan lain berlangsung. Yuri, yang menunggu izin terbang, tak menyadari bahaya yang mendekat. Dedi dan Maria telah menyusup ke dalam pesawat. Rencana mereka terungkap ketika Maria yang sebelumnya menggoda
Seorang pria di hotel ternyata sudah meringkus pilot asli Yuri, memastikan penerbangan tetap tertunda. Ketika Yuri menelpon pilotnya untuk memastikan keadaan, suara pilot asli yang telah disandera menjawab dengan tenang bahwa ia sedang sakit. Yuri percaya tanpa curiga sedikit pun. Sementara itu, Maria menyodorkan minuman energi kesukaan Yuri, yang diam-diam telah dicampur racun. Tak butuh lama, kepala Yuri mulai berat, pandangannya kabur. Dan akhirnya ia terlelap di sofa. Tak sadar dirinya baru salik pintu baja itu, para pria yang sebelumnya direkrut Maria segera membantu mengeluarkan dokumen dan perhiasan berharga. Di sisi lain, polisi bandara mulai mengejar pesawat Yuri yang meluncur liar, khawatir akan menabrak pesawat lain. Situasi semakin genting ketika Dedi dan Maria bersiap melompat keluar lewat kabin. Frank tiba di lokasi. Ia mengarahkan mobil ke sisi landasan. Namun malapetaka datang tak terduga. Peluru menembus dan mengenai perut Maria. Akhirnya, mereka berhasil melompat dan mendarat keras di atas mobil Frank. Lolos dari kejaran bodyguard yang berteriak marah. Di dalam pesawat, Yuri siuman dan segera berkoordinasi dengan pihak bandara untuk menghentikan pesawatnya sebelum bencana lebih besar terjadi. Namun di luar, masalah baru menunggu. Polisi bandara kini mengarahkan senjata ke Frank dan rombongannya. Frank menyalakan mode boost autopilot pada mobilnya, lalu dengan manuver gila, menerbangkan mobil itu menembus pintu kaca dan langsung masuk ke kantor bandara. Dentuman keras mengejutkan semua orang. Frank membawa mereka keluar dari kepungan dengan cara yang tak terduga. Mereka akhirnya tiba di persembunyian aman. Maria yang pendarahannya semakin parah mulai kejang-kejang, membuat semua orang panik. Dedi bergegas melakukan pertolongan darurat, memerintahkan para wanita menyiapkan parfum, jaring laba-laba, pinset, apapun yang bisa digunakan. Dengan teknik improvisasi penuh risiko, peluru berhasil dikeluarkan. Maria selamat meski tubuhnya lemah, namun ketegangan belum usai. Frank menatap Dedi dengan dingin, mengingat kesepakatan racun sebelumnya. Misi selesai. Mana penawarnya? Tanya Frank datar. Dedi tetap fokus pada Maria, hanya menggeleng santai. Anak yang sejak tadi diam akhirnya bicara dengan nada mengejek. Racun? Itu cuma air kok dicampur minuman biasa. Tapi juga kagum pada kelicikan mereka. Pada akhirnya Frank hanya bisa menghela napas, memilih diam, karena nyawa Maria jauh lebih penting. Di tempat lain, di klub milik Leo, Karasov tiba untuk memeriksa rekaman CCTV. Wajahnya mengeras ketika mengetahui para wanita itu ternyata adalah pekerjanya sendiri. Leo menuduh Karasov sebagai dalang, dan ketegangan memuncak saat Yuri menelpon memberikan kesaksian yang sama. Karasov pun akhirnya memberi ultimatum, 6 jam. Temukan mereka, atau semuanya habis. Sementara itu di persembunyian Anna, suasana perlahan kembali tenang. Sebagai bentuk terima kasih, Anna mengajak Frank menghadiri pagelaran budaya kecil, momen langka di tengah kekacauan. Namun kebersamaan itu hanyalah jeda singkat. Setelah malam panjang penuh darah dan kebohongan, Frank bersiap untuk pergi. Ia membangunkan Dedi yang tertidur kelelahan, lalu meninggalkan tempat itu bersama rombongan. Tanpa ucapan perpisahan, hanya jejak langkah yang memudar dalam kegelapan. Dalam perjalanan pulang, Frank berniat mengasingkan diri ke Paris, menjauh sementara dari kekacauan yang sedang membara di kota Merda. Dedi, ayahnya, hanya meminta diantar pulang ke rumah. Namun ketenangan itu pecah ketika ponsel Frank berdering. Suara di seberang membuat darahnya dingin. Bukan Dedi yang berbicara, melainkan Karasov. Kalau kau ingin melihat ayahmu hidup, bawakan 3 wanita itu ke kapalku, ujar Karasov dengan nada dingin. Frank menghentikan mobilnya mendadak. Dedi diculik lagi. Baru saja lepas dari bahaya, kini ia kembali jadi sandera. Tanpa banyak waktu, Frank melesat menuju persembunyian Anna dan gengnya. Ia menyampaikan tawaran berbahaya, membantu menyelamatkan Dedi dengan risiko nyawa. Anna menatap Frank, matanya penuh tekad. Baik, kita lakukan ini bersama, jawabnya mantap. So one of us could get away. That was our deal. Mereka pun menyiapkan rencana. Seperti biasa, 1 dari 4 wanita akan tetap bersembunyi, memberi keunggulan strategis jika sesuatu berjalan salah. Di pantai, tim ini menumpangi kapal kecil yang melaju menembus malam menuju kapal mewah Karasov yang dijaga ketat. Di atas kapal, ketegangan langsung terasa.
Karasov memandang Frank dengan senyum sinis, mengungkit masa lalu mereka yang pernah berseteru. Frank menahan emosi, hanya menagih janji, lepaskan ayahku sekarang. Untuk menegaskan keseriusan, Frank menyerahkan catatan rahasia. Dokumen penting yang sebelumnya dicuri anak Karasov setuju dan memerintahkan anak buahnya melepaskan Daddy. Namun ketenangan itu hanya sementara. Tiba-tiba, Leo dan Yuri muncul bersama pasukan bodyguard, menuntut penjelasan. Mereka mengaku mendapat undangan rapat mendadak dari Karasov sendiri. Karasov terkejut, ia tak pernah mengundang. Mereka melihat celah dan menyalakan jebakan yang sudah disiapkannya. Kami hanya melakukan sesuai perintah Karasov, ucapnya. Lantang Karasov menodongkan pistol ke arah Ana. Amarahnya memuncak, namun Leo menahan, meminta Karasov mengecek rekeningnya terlebih dahulu. Begitu angka terakhir ditekan, sistem langsung terhubung ke perangkat Gina. Dalam sekejap, saldo Karasov melonjak dari $120 juta menjadi $320 juta. Angka palsu untuk memancing kebingungan. Leo merebut tablet itu, matanya membelalak melihat jumlah fantastis tersebut. Ketegangan meledak jadi kekacauan total. Tembakan pertama memecah udara, disusul rentetan peluru di seluruh dek kapal. Suara ledakan, teriakan, dan kata apakah bercampur jadi satu. Yuri, Leo, dan beberapa wanita ikut tertembak. Di tengah hujan peluru, Frank berhasil menarik anak keluar dari baku tembak. Sementara itu Gina, meski tertembak asisten pribadi Karasov, berhasil mentransfer seluruh uang Karasov ke rekening Ana sebelum darahnya membasahi lantai. Dengan sisa tenaga, Gina mencekik sang asisten hingga pingsan, memastikan rencana sukses. Frank dan Ana berusaha melarikan diri, namun Karasov berhasil kabur membawa Ana sebagai sandera. Tanpa ragu, Frank melompat ke speedboat, mesin meraung memecah gelombang malam. Perburuan terakhir pun dimulai, kapal versus kecepatan. Nyawa dan kebebasan dipertaruhkan di lautan penuh bahaya. Adegan semakin memuncak ketika Frank melompat dari speedboat dan berhasil menghantam mobil Karasov yang melaju di tepi pantai. Benturan itu membuat mobil terguncang hebat. Menyadari posisinya terdesak, Karasov keluar dari mobil dan berlari ke arah tebing yang terjal, mencoba melarikan diri. Di saat bersamaan, Ana diam-diam meraih pistol yang tertinggal di dalam mobil Karasov. Sementara itu Frank terus mengejar musuh bebuyutannya. Tak ada lagi kata-kata, pertarungan hidup dan mati pun pecah. Frank memanfaatkan batu tajam sebagai senjata, sedangkan Karasov dengan cepat menarik pisau tersembunyi dari balik sepatunya. Serangan Karasov begitu brutal, membuat Frank sempat terpojok dan hampir kehilangan nyawanya. Pisau itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari lehernya ketika, tiba-tiba suara tembakan memecah ketegangan. Ana muncul dari balik mobil dan peluru tepat menghantam Karasov, membuatnya terhuyung lalu jatuh terhempas ke laut yang bergemuruh. Namun ketegangan belum benar-benar usai. Ana dengan tangan masih memegang pistol menghadapkan moncongnya ke arah Frank. Tatapan dinginnya menunjukkan niat untuk menghapus semua jejak kejahatan, termasuk Frank. Tapi ketika mata mereka bertemu, bayangan semua momen yang telah mereka lalui bersama muncul di benaknya. Rasa cinta yang diam-diam tumbuh di antara mereka menghentikan. Beberapa waktu kemudian, di kantor polisi, Daddy duduk di hadapan inspektur untuk memberikan kesaksian. Dengan kepiawaian luar biasa, Daddy memutarbalikkan fakta dan menempatkan dirinya sebagai Sandra, korban yang selamat. Polisi pun melepaskannya tanpa kecurigaan. Saat keluar dari kantor, Frank sudah menunggu di luar, menyandarkan tubuh pada mobilnya. Tanpa banyak bicara, ia menepuk bahu Daddy, lalu mengajaknya pergi ke sebuah kedai susu murni, tempat sederhana untuk menenangkan diri setelah semua kekacauan yang mereka alami. 1 bulan kemudian, kamera membawa kita ke sebuah villa mewah. Di tepi kolam renang yang tenang, Ana duduk sendirian menatap layar ponselnya. Dengan jari lentiknya, ia mengirimkan uang hasil rampasan Karasov ke rekening para sahabatnya, teman-teman yang telah gugur dalam perjuangan. Ana menutup ponselnya, menarik napas panjang, dan menatap ke langit senja. Entah apa yang ia rasakan, kemenangan, kesedihan, atau kebebasan, film pun berakhir.
meninggalkan jejak misteri tentang masa depan Anna dan Frank. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review filem berikutnya yang tak kalah seru. Adios amigos. Engines roar, the night ignites. Steel and fire, I'm built to fight. No name, no fear, no compromise. On the edge where the danger lies. Blood and bullets, a shadow deal. Speed and silence are all I feel. Every mile is a loaded gun. The race begins, I can't be outrun. No chains can hold me, no law controls me. I ride the storm, I own the night. I'm the transporter, fueled by fire. Burning wheels, I'll take you higher. No turning back, no slowing down. King of the road, I wear the crown. Feel the fury, feel the steel. This is the life I'll never conceal. I'm the transporter, refuse to kill. Smoke and mirrors, a deadly game. Every contract's another flame. Trust is poison, I walk alone. In the dark where the devil's grown. High-speed vengeance, I hear the call. One wrong move and we lose it all. But I was born to take this ride, with the beast of power at my side. No chains can hold me, no fear controls me. I fight the fight, I own the night. I'm the transporter, fueled by fire. Burning wheels, I'll take you higher. No turning back, no slowing down. King of the road, I'll wear the crown. Feel the fury, feel the steel. This is the life I'll never conceal. I'm the transporter, refuse to kill. A deadly game. Every contract's another flame. Trust is poison, I walk alone. In the dark where the devil's grown. High-speed vengeance, I hear the call. One wrong move and we lose it all. But I was born to take this ride, with the beast of power at my side. No chains can hold me, no fear controls me. I fight the fight, I own the night. I'm the transporter, fueled by fire. Burning wheels, I'll take you higher. The night is mine, the hunt is real. Refueled with rage, I'll never kneel. Feel the fury, feel the steel. This is the life I'll never conceal. I'm the transporter, refuse to kill. Black tires screaming, engines bleed. Adrenaline is all I need. Metal hearts and a rebel soul. No one can stop what they can't control.